Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B ingin mempresentasikan hasil PPT kami yaitu mengenai membangun teks proposal dan laporan kegiatan. Untuk yang terhormat, untuk dosen pengampu yaitu Ibu Meina Febriani MPD dan Pak Diamond Prasanda SPD MPD. Saya sebagai moderator atas nama Surya Sulaiman Durdanta ingin mempresentasikan dan ingin memperkenalkan kelompok-kelompok kami yaitu ada Azazayan Zafira dengan NIM 2305090057 dan Maria Immaculata dengan NIM 2305090062 dan dengan saya sendiri Surya Sulaiman dengan NIM 2305090063 dan Sarul Purnama dengan NIM 2305090055 dan Zaki Amjadul Akbar dengan NIM 2305090068 dan Claresta Eka Naomi dengan NIM 2307090014 dan Riha Mustafa Arif dengan NIM 2305090049. Untuk memulai presentasi pada hari ini, kita lanjutkan dengan yang pertama-tama dengan teks proposal. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teks proposal. Proposal merupakan sebuah tulisan yang dibuat penulis yang memiliki tujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan, sebuah pembaca, individu atau kelompok, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut yang lebih mendetail. Next. Oke, selanjutnya yang pertama itu menurut Hasnun Anwar 2004, proposal adalah suatu rencana yang disusun untuk pelaksanaan kegiatan tertentu. Yang kedua, yaitu menurut Keraf tahun 2001, adalah proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Penulisan proposal adalah suatu langkah penggabungan dari berbagai perencanaan yang telah dibuat dalam tahap-tahap sebelumnya. Yang keempat adalah menurut Jai, tahun 2006. Definisi proposal merupakan suatu alat bantu manajemen dari standar agar manajemen organisasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu kelima, menurut Hadi, pengertian proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan sampai pada pemecahan masalah. Next. Selanjutnya ini adalah manfaat teks proposal. Yang pertama itu untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang kedua itu bisa untuk dipakai mendirikan suatu usaha. Dan yang ketiga, bisa untuk mengajukan dana kepada donatur atau instansi untuk melaksanakan kegiatan. Dan yang keempat, bisa dipakai untuk mengadakan acara-acara kegiatan tertentu seperti perlombaan, kemah, atau seminar. Selanjutnya yaitu ciri teks proposal. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan.
Yang kedua, proposal dibuat singkat dan mudah dipahami agar pihak tertentu mengetahui isi pokok acara yang dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang keempat, proposal harus diberikan kepada donatur atau instansi terkait kegiatan minimal 1 bulan sebelum acara berlangsung. Yang kelima, berisikan tujuan-tujuan latar belakang sebuah acara. Yang keenam, proposal disusun dengan tujuan-tujuan yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang sebuah acara. Yang ketujuh, proposal pada dasarnya juga berisikan susunan acara atau kegiatan yang diserahkan penyelenggara kepada donatur. Tujuan teks proposal, yang pertama memperoleh perizinan tempat untuk acara. Yang kedua, mencari rencana untuk mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, agar memperoleh bantuan dana dari donatur atau instansi. Yang keempat, agar memperoleh dukungan kegiatan. Yang kelima, untuk meyakinkan donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan secara material maupun finansial. Selanjutnya, struktur teks proposal. Yang pertama ada latar belakang masalah. Di dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi. Yang kedua ada rumusan masalah. Dalam unsur ini menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, hipotesis. Dalam unsur ini, hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban lebih jelas. Yang kelima, manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Selanjutnya ada jenis-jenis teks proposal. Yang pertama ada proposal bisnis. Proposal bisnis adalah jenis proposal yang berkaitan dengan dunia usaha atau rancangan rencana kerja yang ditujukan baik oleh perseorangan ataupun kelompok kepada investor. Yang kedua ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah pengajuan rencana suatu kegiatan, baik yang bersifat individu ataupun kelompok. Yang ketiga ada proposal penelitian. Proposal penelitian ini adalah suatu acuan ide, usulan, atau gagasan yang ditujukan kepada badan, instansi, atau yang lainnya untuk mengadakan suatu penelitian terhadap suatu masalah. Yang terakhir ada proposal wirausaha. Proposal wirausaha perlu diperhatikan pada siapa proposal akan ditujukan, apakah kepada owner, mitra, atau pada pihak sponsor. Bentuk-bentuk teks proposal. Yang pertama, proposal formal. Proposal formal terdiri dari 3 pembagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan perlengkapan penutup. Bagian pendahuluan terdiri atas sampul dan halaman judul. Surat pengantar, kata pengantar, ikhtisar, dan daftar isi, dan pengesahan permohonan. Yang kedua, proposal non-formal. Proposal jenis ini tidak selengkap proposal normal dan biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat. Proposal non-formal harus mengandung hal-hal seperti masalah, saran, pemecah, dan permohonan. Yang ketiga, proposal semi-formal. Jenis proposal semi-formal mirip dengan proposal non-formal karena tidak selengkap jenis proposal formal. Untuk selanjutnya ada presentasi untuk laporan kegiatan. Selanjutnya ada pengertian laporan kegiatan. Laporan kegiatan adalah sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan, sehingga pembuatan laporan kegiatan biasanya dilakukan ketika sebuah acara atau kegiatan telah selesai dilakukan.
Menurut para ahli, yang pertama ada dari Wardani, yaitu laporan kegiatan adalah serangkaian tulisan yang harus berisi informasi dengan didukung oleh data secara tuntas sesuai dengan fakta yang ditemukan, serta disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. Yang kedua dari Kraft, definisi laporan kegiatan adalah langkah komunikasi yang harus disampaikan kepada lembaga, organisasi, atau individual sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ciri-ciri laporan kegiatan, yang pertama, laporan kegiatan hanya berisi poin utama singkat terkait dengan tugas yang dilakukan sehingga mudah dipahami. Kedua, secara struktural, teks laporan kegiatan terdiri dari dua bagian, yaitu pendahuluan, tiga bagian. Laporan ditulis secara sistematis dan berurutan. Keempat, disebut sistematis apabila tertulis dalam unit yang diatur saling berhubungan dan berurutan. Yang kelima, lengkap bila disertai dengan perkuat seperti foto, nota pembayaran, dan bukti lainnya. Yang terakhir, menggunakan bahasa baku yang jelas agar dapat dipahami dan tidak ada kesalahpahaman. Selanjutnya adalah tujuan laporan kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi atau menggambarkan suatu kegiatan. Yang kedua, mendokumentasikan rangkaian dan catatan selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, menguraikan peristiwa atau tindakan. Yang keempat, memenuhi syarat dalam sebuah kesepakatan. Yang kelima, mengambil kesimpulan atas kegiatan yang dikerjakan. Yang keenam, memberikan informasi, fakta, dan kondisi seobjektif mungkin terkait kegiatan yang dilaksanakan. Yang keenam, menjadi bahan penilaian untuk mempertimbangkan kegiatan yang sama di waktu mendatang. Next. Manfaat laporan kegiatan, yaitu yang pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, sebagai dasar untuk menetapkan pedoman dan instruksi pemimpin. Yang kelima, untuk memahami kegiatan dan perbaikan kegiatan. Struktur laporan terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Pendahuluan berisi latar belakang kegiatan. Bagian ini berisi gambaran singkat terkait kegiatan yang telah dilakukan, serta alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan. Kedua, objek kegiatan dan strategi pelaksanaan. Bagian ini secara umum menjelaskan pihak mana saja yang terlibat serta bagaimana melaksanakan kegiatan. Dan ketiga, ada tujuan. Bagian ini menjelaskan maksud dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Next. Bagian kedua dari struktur laporan adalah isi laporan yang berisikan tentang jenis kegiatan, yang menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan, lalu ada waktu dan tempat, berisi penjelasan terkait kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Bagian ini menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan, dan biasanya terbentuk dalam susunan panitia. Yang keempat, ada pelaksanaan kegiatan yang memberikan gambaran rinci terkait serangkaian kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya ada peserta. Apabila kegiatan memerlukan peserta, maka bagian ini disertakan. Selanjutnya ada hambatan dan kesulitan. Bagian ini menjabarkan hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi. Dan yang terakhir ada hasil kegiatan, yang menjelaskan apa saja yang diperoleh setelah kegiatan berlangsung. Lalu ada penutup. Next. Ya, dari kesimpulan
dari kesimpulan dari presentasi tadi, kita bisa dapat pemaparan materi di atas dapat disimpulkan, yaitu pertama, teks proposal dan laporan kegiatan merupakan bagian penting dalam berbagai konteks, termasuk organisasi, institusi, dan proyek-proyek. Proposal adalah dokumen yang merencanakan dan mempresentasikan suatu rencana tindakan atau proyek untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan. Kedua, teks proposal memiliki bentuk-bentuk Teks proposal diantaranya proposal formal, non-formal, dan semi-formal. Dan laporan kegiatan memiliki ciri-ciri, diantaranya struktural, ditulis secara sistematis, berisi poin utama, berisi bukti yang memperkuat, dan bahasa yang baku. Ketiga, struktur teks proposal berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, manfaat penelitian, dan laporan kegiatan berupa pendahuluan dan tujuan. Keempat, teks proposal dan laporan kegiatan merupakan bagian penting dalam berbagai konteks, termasuk organisasi, institusi, dan proyek-proyek. Proposal adalah dokumen yang merencanakan dan mempresentasikan suatu rencana, tindakan, atau proyek untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan. Lanjut, untuk saran yang dapat kami berikan setelah menyusun makalah ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tata cara menyusun teks proposal dan laporan kegiatan. Begitu juga supaya makalah kami dapat menjadi sumber pengetahuan untuk menyusun dan pembacaan nantinya. Kami juga berharap untuk perbaikan pengembangan kegiatan di masa mendatang. Untuk dari penutup, kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi ringkasan pelaksanaan kegiatan serta saran-saran atas kekurangan dan perbaikan yang dapat menjadi pembelajaran untuk kegiatan ke depannya. Lampirannya, bagian ini berisi bukti kegiatan yang berupa foto, struk, nota, tabel, anggaran, dan bukti transaksi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.